Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkat Hidayat dengan NIM 1123032 dari kelas HKIA BP23 UIN Syekh M Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Peradilan Agama. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama. Materi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini bisa dibilang sebagai dasar utama berdirinya peradilan agama di Indonesia. Sebelum adanya aturan ini, posisi peradilan agama memang sudah ada, tapi belum terlalu kuat dan belum tersusun rapi dalam sistem hukum nasional. Nah, lewat undang-undang ini, peradilan agama resmi diakui sebagai salah satu lembaga peradilan yang sah di Indonesia, sejajarnya dengan peradilan lain seperti peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama ini khusus menangani perkara yang berkaitan dengan umat Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa peradilan agama berwenang menangani perkara seperti pernikahan, perceraian, rujuk, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Jadi, kalau ada sengketa atau masalah dalam hal-hal tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan di pengadilan agama. Hakim yang menangani perkara ini juga menggunakan hukum Islam sebagai dasar pertimbangannya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang strategi lembaga mulai dari pengadilan agama di tingkat pertama sampai pengadilan agama di tingkat banding. Baik, kita masuk ke materi yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama. Undang-undang ini atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perubahan ini dilakukan karena perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sehingga peradilan agama juga perlu menyesuaikan diri. Salah satu perubahan yang paling penting dalam undang-undang ini adalah diperluasnya kewenangan peradilan agama. Kalau sebelumnya hanya fokus pada masalah keluarga seperti nikah, cerai, warisan, maka dalam undang-undang ini juga ditambahkan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang dimaksud di sini yaitu sengketa di bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan berbagai transaksi yang menggunakan prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya mengurus urusan keluarga saja, tapi juga sudah masuk ke bidang ekonomi modern yang berbasis syariah. Dengan begitu, perannya juga lebih luas, relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita masuk materi yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 3 Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Peradilan Agama. Kalau Undang-Undang tahun 2006 lebih fokus pada perluasan kewenangan, maka Undang-Undang tahun 2009 ini lebih ke arah penyempurnaan sistem yang sudah ada. Tujuannya supaya peradilan agama bisa berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip peradilan agama yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam undang-undang ini banyak penegasan terkait tugas dan fungsi peradilan agama. Selain itu juga diperbaiki aturan mengenai tata cara persidangan, administrasi perkara, dan kedudukan hakim. Hal ini penting supaya tidak terjadi kebingungan dalam praktik di lapangan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya kualitas hakim, baik dari segi pengetahuan, hukum maupun integritas, agar putusan yang dihasilkan benar-benar adil dan dipercaya oleh masyarakat. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Berkat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.